Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing. Pak Luki, Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? halo selamat sore Pak David dengan Ya. Hidayat di Jakarta. Selamat sore Pak Hidayat, sudah ada Pak Iya. Luki? Langsung Baik. saja Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Luki. Mohon Pak Hidayat, analisanya untuk BMRI saya masuk di 5825 Bapak untuk jangka pendek. Iya, Ya, kira-kira besok bagaimana? Terima kasih. itu saja ya Pak. Iya. Baik, dari perbankan Big Cap, Pak Hidayat Jakarta, BMRI sudah ambil posisi di 5825. Pak Luki, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Hidayat yang ada di Jakarta, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, ada ITMG, kemudian juga ada PTBA, ada TINS, kemudian Antam. Ini lebih didominasi oleh sektor pertambangan, baik pertambangan batu bara, kemudian juga pertambangan logam emas, dan juga ada logam lainnya untuk Antam ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dari sisi support, kemudian juga dari sisi resisten dan juga rekomendasinya. Ya, mungkin Anda bisa mencatat atau juga bisa mengambil data dengan kamera telepon seluler Anda untuk dari sisi support dan resistennya, kemudian juga rekomendasi serta saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Luki, ya, Mas langsung David. saja kita jawab pertanyaan Pak Hidayat yang ada di Jakarta. Pak Luki, perbankan Big Cap ini, tadi pun juga sempat kita singgung Pak, tapi untuk BMRI belum kita bahas secara detail, sudah ambil posisi 5825, jangka pendek Pak Luki. Oh, sudah ambil posisi 5825, itu pilihannya hold karena penutupan hari ini itu ada di angka 5850. Ya. Artinya ini posisi tersebut dalam posisi profit, Ya. tapi unrealized. Nah, saya kira untuk perbankan walaupun upside yang diperoleh itu relatif kecil atau keuntungan relatif kecil, harusnya hindari perbankan, dan saya kira ini dapat direalisasikan untuk menjadi atau diliquid kembali karena apa, perbankan ke depan masih belum mengalami koreksi seperti yang kita lihat per hari ini 5.850 menjadi angka yang dapat dikatakan memberikan sinyal koreksi karena angka lanjutannya adalah 5.810. Untuk itu hindari BMRI, dan kebetulan entry point-nya ada di angka 5825, harusnya taking profit walaupun terbatas. Baik, Pak Hidayat di Jakarta. Kita beralih ke Ibu Anastasia di Tangerang, Pak Luki, dari pertambangan batubara. PTBA sudah ambil posisi di 2150 dan kebetulan PTBA untuk esok hari juga Anda rekomendasikan. Analisisnya Pak Luki, support dan resisten. Ya, PTBA menjadi rekomendasi kami. Kemudian angka PTBA di angka 2110 menjadi entry point. Trading plan untuk PTBA adalah beli PTBA di angka 2110 dengan target PTBA ada di angka 2175 hingga 2215. Sementara support PTBA ada di angka 2100. PTBA dengan rekomendasi beli. Baik, Ibu Anastasia di Tangerang 2150. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Luki. Ini masih dari komoditas tapi lebih ke perkebunan. Ada LSIP Pak Luki, ada Clara yang ada di Bandung. Sudah ambil posisi LSIP di 990. Kita akan coba sapa juga Bapak Surya yang ada di Jakarta sudah ambil posisi di LSIP di 1030 Pak. Analisis Anda untuk LSIP, support dan resistennya Pak Luki. Support resisten ada di angka Rp1.000 per lembar saham, kemudian resistennya ada di angka 1095. Artinya angka di 1030 sebagai entry point kali ini, saya kira itu menjadi entry point yang cukup menarik. Ya. Karena potensi upside masih cenderung menguat ke angka 1095. Untuk itu rekomendasi beli untuk dalam jangka jam menengah. Bagi yang sudah ambil posisi tadi Pak, 1030 dan posisi dari LSIP lainnya ada di 990. Sudah profit sepertinya. Ya, 990 itu mendekati angka psikologis Rp1.000. Artinya
sekali lagi bahwa outlook daripada LSIP ini masih cenderung menguat untuk menuju level 1095 hingga 1100. Untuk itu entry point mendekati LSIP di angka Rp1.000 sebagai angka psikologis, saya kira itu menjadi posisi yang dapat dipertahankan atau hold LSIP dengan target 1100. Baik, Pak Luki, waktu kita cukup terbatas, Pak. Masih banyak pertanyaan. Boleh kita langsung ke support dari resisten saja, Pak Luki. Kita akan coba sapa Pak Yudi di Bekasi. Astra Internasional, Pak. Sudah ambil posisi di 5165. Support dari resistennya, Pak Luki. Support Astra ada di angka 5.000. Kemudian resistennya ada di angka 5.075. Rekomendasi untuk Astra adalah beli. Oke, supportnya boleh diulang, Pak? Kurang jelas tadi. Support Astra ada di angka 5.000. Kemudian resisten Astra ada di angka 5.115. Astra dengan rekomendasi beli. Baik, kemudian Ibu Kori di Pematang Siantar, Pegas tadi sudah kita bahas, Pak Luki. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. BBRI dari Pak Erik yang ada di Malang, tadi pun juga sudah kita bahas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bambang yang ada di Jawa Timur nih, Pak Luki. Ada BJTM, Pak, di 585, support dan resistennya, Pak Luki. Support BJTM ada di angka 580, kemudian resistennya ada di angka 635. Rekomendasi beli untuk BJTM adalah rekomendasi beli. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak, Tekim sudah ambil posisi di 740, support dan resisten untuk Tekim. Support Tekim ada di angka 6.500, kemudian resisten Tekim ada di angka 6.825. Tekim dengan rekomendasi beli di angka 6.600. Kita beralih ke Bengkulu, Pak Luki. Kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi ini. CSRA, Pak, masih dari CPO, ambil posisi di 426. Analisis Anda. CSRA cenderung menguat. Dengan target CSRA dari angka 390 adalah angka psikologis yaitu 400 hingga 425. CSRA dengan rekomendasi beli, support CSRA ada di angka 385. Baik, selanjutnya ada Devro dari Jakarta. Setelah Tekim tadi, ini menanyakan INKP, Pak Luki, untuk jangka pendek. Analisis Anda. INKP cenderung menguat. INKP yang saat ini berada di angka 8.900 memiliki target di angka psikologis yaitu 9.000 hingga 9.375. INKP dengan rekomendasi beli, sementara support INKP ada di angka 8.785. Baik, kita beralih ke Purwokerto, Pak Luki. Ini tanpa menyebutkan nama dari Purwokerto untuk XL, Pak Luki. Sudah ambil posisi 2450. Analisis Anda. Excel yang saat ini berada di angka 2.250 itu menjadi satu sinyal peletakan yang akan datang. Ya. Itu hindari Excel, sudah masuk teritori cut loss, toleransi cut loss sekitar 5-6%. Itu harusnya hindari Excel terlebih dahulu, cut loss menjadi pilihan. Sementara entry point Excel ada di angka 2.175. Untuk itu Excel dapat dihindari karena masih memiliki peluang pelemahan ke 2.175 dari angka penutupan saat ini di angka 2.250. Oke, sudah ambil posisi di 2450 tadi, Pak Luki. Ya, itu saya kira cut loss pun cut loss yang dapat dipilih adalah cut loss parsial, sebut saja 50% dari total portofolio, karena kita ketahui support daripada Excel ini ada di angka 2.175. Nah, untuk itu dapat mengurangi posisi itu menjadi pilihan dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Sugiarto dari Surabaya. Kembali ke properti, Pak Luki, ada Asri sudah ambil posisi di 126. Analisis Anda. Asri di 126, saya kira Asri dapat mengalami koreksi karena Asri ada di sektor properti. Untuk itu 126 saya kira menjadi level cut loss. Sekarang ini sudah berada di 120. Sementara hindari Asri, hindari sektor properti 1-2 pekan ke depan. Baik, ada Ibu Leli di Jakarta, INKP. Tadi juga sempat kita bahas, Pak Luki. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.
Kita akan coba sapa Ronaldo Turnip dari Rimbo Bujang Jambi ini Pak. Untuk mempertanyakan saham Telkom. Hari ini menguat signifikan Pak untuk Telkom, sudah ambil posisi di 2915. Rekomendasi Anda? Selamat, karena posisi yang dipilih itu menjadi posisi yang cukup baik karena entry point Telkom dasarnya ada di angka 2.900. Artinya hold Telkom ada target Telkom angka psikologisnya itu angka 3.000 hingga 3.120. Telkom dengan rekomendasi beli dan hold Telkom apabila telah memiliki posisi. Baik, kita beralih ke Depok. Ada Friska ini untuk Bull. Pak Luki, analisis Anda, support dan resisten. Bull, support untuk Bull ada di angka 325, kemudian resisten untuk Bull sendiri ada di angka 355. Bull yang menguat 7% cenderung dapat melanjutkan reversal perbalikan arah dengan target dari 334 untuk menguji level 355 hingga 360. Bull dengan rekomendasi beli. Oke, jawaban untuk Friska yang ada di Depok untuk Bull. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Luki, tapi waktu kita cukup terbatas. Ini ada dari Murno, dari Paluta, kemudian juga Jokowi. Ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Kemudian juga ada Bapak Adi Cahyo, Bojonggede, Bogor. Kita mohon maaf, karena waktu yang terbatas, kita tidak bisa ulas untuk lebih dalam lagi. Pak Luki, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu, Pak Luki. Terima kasih, Mas David. Rekan IDX Channel. Sukses. Baik, ada Bapak Luki Bayu Purnomo, pengamat pasar modal, dan perbincangan tadi mengakhiri bersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Ovo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.